Kami percaya itu ya Bapa. Karena itu, biarlah dengan sayap-Mu Engkau membawa kami terbang tinggi. Karena firman-Mu itu adalah roh dan jiwa kami. Mari kita katakan sama-sama dengan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Yes, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Kita ulangi sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Yes, amin. Kami tidak menyerah Tuhan. Dan perlindungan baik-Mu, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ya, baik yang on-site maupun online, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Dan bulan ini kita mengambil tema tentang bersaksi dan jiwa bagi Tuhan, saudara. Sebelum kita lebih lanjut. Ini sebuah tema yang jarang disampaikan. Bahkan ketika saya mempersiapkan ini, saya menyadari ada kelemahan kami jarang mengupas tentang bersaksi dan jiwa bagi Tuhan. Karena kita lebih sering membahas berkat, kita membahas yang lain, tetapi seringkali kita lupa bersaksi dan membawa jiwa bagi Tuhan itu merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Oktober ini, mari kita memiliki semangat untuk bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tadi saya sudah katakan judul khotbah saya adalah bersaksi dan jiwa bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersaksi dan membawa jiwa bagi Tuhan itu merupakan proyeknya Tuhan sendiri. Proyek Tuhan yang harus kita kerjakan. Apa itu proyek saudara? Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas. Itu proyek. Contoh saudara membuat proyek jalan, proyek PLT atau proyek membangun rumah. Maka di situ saudara memiliki rencana, memiliki gambaran, memiliki sasaran khusus, dan memiliki batas waktu penyelesaiannya. Demikian juga Tuhan, saudara. Tuhan memiliki proyek yang besar yang dipercayakan kepada kita gerejanya. Dan mari kita sadar kita menjadi peka dengan hal ini, saudara. Tadi dikatakan proyek itu rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas. Proyek Tuhan ini, yaitu bersaksi dan membawa jiwa bagi Tuhan, itu bukan untuk keberkatan kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan surga, saudara. Banyak orang mengikut Tuhan, tapi hatinya tidak untuk Tuhan, tapi bagi dirinya sendiri. Mari kita memiliki hati yang untuk Tuhan. Tadi saya katakan proyek Tuhan selalu berhubungan dengan hati Tuhan. Apa yang ada di hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Mari kita melihat ayat yang sangat terkenal dari Yohanes 3 ayat 16. Bicara tentang hati Tuhan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Hati Tuhan adalah kepada jiwa-jiwa. Tadi dikatakan karena satu-satunya alasan Tuhan menyelamatkan manusia adalah karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi, dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pengorbanan surga begitu besar. Satu-satunya yang terbaik di surga diberikannya kepada dunia. Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu alasannya Tuhan. Tidak ada alasan yang membuat kita bisa selamat kecuali karena kasih Tuhan. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata, dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar ke semua orang. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa alasan Tuhan bisa menyelamatkan kita kecuali karena kasih-Nya? Saudara, biar kasih Tuhan pagi ini mengalir dalam hatimu. Dalam hidupmu, ketika engkau merasa tertolak, engkau merasa terhina, ingat ayat ini, Tuhan sangat mengasihi saya, bahkan Dia mengorbankan. Saudara, coba saudara bisa bayangkan ketika saudara pacaran, atau dulu pacaran ya, sekarang yang sudah menikah berarti suami istri. Lalu pasangan saudara berkata, oh saya mengasihi engkau. Tapi waktu makan saudara yang traktir, apalagi yang ibu-ibu, apalagi yang wanita. Ya, pihak wanita. Setiap kali cowoknya bilang, laki-lakinya bilang, aku mengasihi engkau. Tapi yang traktir yang pihak ceweknya. Itu namanya rayuan gombal semata. Dan surga tidak pernah memberikan rayuan gombal kepada kita. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, Dia melakukannya. Dia membayarnya dengan sangat mahal. Dikatakan Dia mengaruniakan, Dia memberikan anak tunggalnya kepada kita. Kalau cuma satu-satunya, diberikan kepada kita. Artinya hati Tuhan ada di kehidupan kita. Saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi semua manusia. Tadi dikatakan
Kasih Tuhan itu akan dunia ini. Jadi kalau terlalu kecil hanya untuk orang Kristen kalangan gereja. Tuhan Yesus mengasihi seluruh dunia ini dan dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, ini bukan sekedar percaya karena Alkitab berkata, iblis pun percaya kepada Tuhan tetapi dia gemetar, dia tidak mendekat. Yang dimaksud di ayat ini, kata percaya inilah kepercayaan awal yang berkelanjutan, bukan cuma sekali. Oh dulu saya pernah percaya Yesus, itu dulu. Tapi ini bicara iman yang hidup, iman yang berkelanjutan. Tadi dikatakan percaya itu sebuah iman yang dari awal dan berkelanjutan sampai akhir. Jadi bukan iman sesaat, bukan iman musiman. Kalau saudara lagi tanggal muda, saudara beriman, begitu krisis, saudara kehilangan iman, itu bukan iman. Itu mood. Iman sekalipun perasaan saudara sedang merasa tidak layak. Perasaan saudara tidak oke, maka iman akan berkata, aku tetap percaya. Itu sebabnya Daud pernah berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan kembali, tadi ada kata, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini bukan sekedar mati di dunia ini, karena kalau bicara binasa, artinya menderita di alam kekekalan kelak. Kita menderita, kita senang di dunia itu sesaat, sebentar. Ada batas waktu, tetapi ketika bicara binasa, maka itu sebuah penghukuman akibat dosa yang tidak diselesaikan. Dosa sekecil apapun bisa membawa maut. Alkitab berkata upah dosa adalah maut, tidak ditulis yang kecil atau yang besar, berarti semua dosa. Dan penyelesaiannya bisa terjadi melalui anak tunggal Bapa yang dikorbankan. Kalau saudara membaca anak tunggal, maka saudara tidak bisa menerjemahkan itu sebagai Allah beranak karena bicara gelar, maka saudara sebutan itu tidak bisa diterjemahkan secara begitu saja. Saudara harus melihat konteksnya. Kata anak tunggal atau anak Allah itu artinya Allah yang menjadi manusia. Dia berasal dari Allah tapi dia jadi manusia, makanya disebut anak Allah. Kenapa disebut anak tunggal? Tunggal itu artinya Esa. Alkitab berkata Allah itu Esa, maka yang jadi pengantarannya pun Esa. Bapa di surga Esa, maka ketika dia menjadi manusia, maka yang menjadi manusia juga Esa. Kalau Allahnya kita tiga, maka yang jadi manusia seharusnya tiga. Tetapi Alkitab berkata yang jadi manusia itu hanya satu, makanya disebut anak tunggal. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Tadi dikatakan supaya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Saudara, hidup itu bukan seperti di dunia ini. Kita penuh penderitaan, penuh air mata. Di surga, hidup kekal itu bicara hidup bersama Bapa, tidak ada ratap tangis dan air mata, dan kita bahagia selamanya. Karena tidak ada dosa, iblis sudah dihukum. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hati Tuhan yang besar, betapa dia mengasihi dunia ini. Kalau Tuhan mengasihi dunia ini, mari kita memiliki kasih Tuhan juga. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, mari kita mengasihi sesama kita, mertua kita, tetangga kita, orang lain, orang-orang yang melukai, orang-orang yang ada di kota kita, di bangsa kita, yang mungkin saudara penuh dengan kemarahan. Kenapa ini bikin ribut, bikin kacau, bikin macet, bikin rusak. Saudara, mereka dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mati buat mereka, itu sebabnya kita perlu memiliki hati Tuhan. Ya, tadi saya katakan, bicara tentang proyek Tuhan itu bicara tentang hati Tuhan. Kenapa saudara? Tadi dikatakan, supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya mau bawa saudara kepada dua ayat ini. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan yang lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali oleh iman kepada Kristus. Mari kita lihat dua ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelumnya Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Berarti datang kepada Bapa bicara masuk dalam kekekalan. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus. Hanya ada satu kebenaran yang olehnya kita bisa mengalami kebenaran Allah, yaitu Yesus. Hanya ada satu cara untuk mengalami hidup kekal, yaitu lewat Yesus. Dan tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan di Kisah pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kalau saudara tahu bahwa ada satu-satunya jalan yang menuju ke tempat itu, engkau tidak akan bisa berdiam ketika melihat temanmu binasa, ketika melihat tetanggamu binasa, ketika melihat orang yang terdekatmu binasa karena tidak mengenal Yesus. Sudah ada banyak jalan menuju ke Makassar, ada banyak jalan menuju ke Roma, kemanapun ada banyak jalan, tapi menuju ke surga hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, di dalam Dia satu-satunya jalan. Saudara, oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran Allah ini dan melaluinya. Kita menjadi orang-orang yang punya beban kepada jiwa-jiwa, memiliki hati Tuhan, karena tidak ada cara lain kecuali lewat Yesus. Dan yang kedua, hati Tuhan kepada dunia, kepada jiwa-jiwa. Kalau kita sibuk dengan diri kita, maka Tuhan tidak ada bersama kita. Minggu lalu kita belajar tentang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hati Tuhan selain di dalam harta yang hati kita, ya, bukan harta, di dalam hati. Selain di dalam hati kita, yaitu di dalam jiwa-jiwa. Itu hati Tuhan. Kalau saudara mau berada di hatinya Tuhan, maka engkau perlu punya beban kepada jiwa-jiwa. Mari kita masuk kepada ayat tema bulan ini, yang terambil dari Daniel pasal 12 ayat 3, saudara. Dan ini juga jadi tema GBI tentang bersaksi dan membawa jiwa. Dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan tadi kita membaca, orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya. Mari kita membahas ayat ini saudara, bahwa tadi orang yang menuntun banyak orang. Dikatakan, ada kata bijaksana tadi. Apa itu bijaksana di ayat tadi? Orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Apa itu bijaksana di ayat ini? Bijaksana tidak menunjuk kepada tingkat kecerdasan, melainkan pada perbedaan yang selamat dan yang terhilang. Itu bijaksana. Orang yang bijaksana di sini adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang mengalami kasih karunia Tuhan. Lawan dari bijaksana adalah terhilang. Apakah engkau bijak? Satu kali Tuhan berkata, hendaklah engkau bijak menghitung hari-hari, menghitung waktu. Karena waktu-waktu ini jahat. Engkau perlu melihat waktu. Orang yang bijak itu akan menghubungkan dirinya dengan keselamatan kekal. Orang yang bijaksana di sini adalah orang-orang yang memahami dan bertindak berdasarkan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Alkitab adalah kebenaran, hikmat yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang menjadi penuntun iman buat hidup kita. Orang-orang yang memahami dan bertindak berdasarkan kebenaran, itu adalah orang-orang bijaksana. Seberapa banyak orang ceroboh dan bodoh. Mereka hidup semau sendiri. Apalagi orang-orang bijak adalah orang yang membagikan pemahaman dan ketaatan akan kebenaran yang dia miliki. Itu orang bijak. Tadi dikatakan orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu seperti bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang bijaksana adalah orang yang bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan. Sehingga melalui kesaksian itu. Orang itu bisa tertarik untuk datang kepada Kristus. Bersaksi melalui kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus. Sehingga orang melihat, waduh kamu hidupmu beda, kamu lebih tentram, kamu tidak sama dengan yang lain. Dan orang itu tertarik datang kepada Kristus. Itu yang disebut orang bijaksana. Seberapa banyak kita jadi orang yang bodoh, karena hidup sembarangan, tidak takut Tuhan, ngakunya Kristen tapi cuma KTP-nya yang takut Tuhan. Karena KTP tidak bisa berubah. Ya, tertulis Kristen, ya Kristen terus. Tidak jadi luntur, Kristen. Jangan sampai KTP kita lebih rohani dari hati kita. Mari kita jadi Kristen juga di dalam hati kita. Tadi ada kata bijaksana, lalu ada kata bercahaya.
Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata bercahaya. Orang-orang yang bijaksana seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bicara bercahaya, itu bicara tentang hidup yang diubah, dan kemuliaan Allah yang akan tetap terpancar di dalam dan melalui mereka. Orang yang bercahaya dalam konteks ayat ini adalah orang yang hidupnya sudah diubahkan, sehingga melaluinya dia berbuah kebenaran, berbuah bagi kerajaan surga, dan kemudian melalui hidup yang berbuah itu, kemuliaan Allah terpancar di dalam diri dan melalui mereka. Saudara, apakah orang di sekitar kita melihat hidup kita begini, kok kamu beda ya? Aduh, kamu mulia, kamu mungkin tidak kaya, tapi kau lebih bahagia dari kami. Atau orang-orang melihat, kok kamu beda? Di tengah situasi yang sangat berat, engkau tetap bisa lurus, bisa tetap teguh hati. Karena orang benar itu akan bercahaya. Hidupnya diubah dan kemuliaan Allah terpancar di dalam diri mereka dan melalui hidup mereka terpancar. Ada kemuliaan yang berbeda. Saudara, di beberapa kali kesempatan, istri saya atau saya, kami tidak selalu memperkenalkan bahwa saya pendeta, khususnya kepada kebanyakan orang yang non-Kristen. Karena saya mau jadi berteman, kenal semua orang tanpa ada batasan. Tapi tidak jarang orang-orang bisa yang tidak kenal istri saya sama sekali berkata begini, ibu pendeta ya? Syukurlah kalau kemuliaan Allah yang terpancar. Bukan karena kami dikenal sebagai orang mata duitan, atau kami dikenal sebagai orang yang tidak bertanggung jawab hidupnya, atau kami dikenal sebagai orang bernafsu rakus. Syukurlah kalau kami dikenal sebagai hamba Tuhan. Pendeta itu hamba Tuhan, saudara. Syukurlah kami dikenal seperti itu. Tapi mari saudara, jangan cuma pendeta saudara yang dikenal sebagai hamba Tuhan. Mari kita setiap umat menjadi hamba Tuhan yang pada satu titik bersaksi dan membawa jiwa bagi Tuhan. Tadi dikatakan bicara tentang cahaya, tentang terang. Itu bicara tentang hidup yang berdampak. Yaitu hidup yang berguna, jadi berkat dan berpengaruh. Itu visi GBI Arauna, saudara. Membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan menjadi berkat. Memberi dampak, saudara. Jadi berkat, bukan jadi jerat. Bukan membuat berat orang lain, tapi jadi berkat. Itu visi gereja ini. Menjadi jiwa orang-orang yang memberi pengaruh yang baik. Tapi melalui sebuah komunitas tergembalakan yang kuat. Untuk saudara bisa menjadi komunitas yang kuat, engkau perlu berkomitmen berjemaat, dan kemudian rela dimuridkan, dan kemudian terhubung dalam persekutuan. Persekutuan itu bukan cuma kumpul bersama, tapi sebuah partisipasi anggotanya terlibat semua, itu persekutuan. Gereja seharusnya menjadi komunitas, persekutuan ilahi. Saudara, bicara bercahaya juga bicara tentang standar kualitas hidup orang Kristen. Engkau perlu bercahaya supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan sebaliknya, engkau redup dan Tuhan dipermalukan. Mari kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 14 dan 15. Saya mengajak saudara untuk membawa sebuah perbandingan. Apa itu bercahaya? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, tadi ada ayat yang hampir kata-kata yang sama, bercahaya seperti bintang-bintang. Yang tetap untuk selama-lamanya di Daniel katakan. Saya mau menghubungkan tentang bersaksi membawa jiwa dengan standar kualitas hidup dan juga tentang kehidupan yang berkelanjutan. Sudah tadi dikatakan, supaya kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Kenapa ada banyak orang yang bercela hidupnya? Waktu saya lagi mempersiapkan bahan ini, banyak orang Kristen yang hidupnya bercela, beraib, bernoda, jatuh dalam dosa moral, dosa yang lainnya, integritas dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka memilih bersikap pasif, tidak bersaksi, tidak membawa jiwa. Tadi orang-orang yang seperti bintang-bintang itu adalah orang-orang yang membawa banyak orang kepada kebenaran, membawa kepada Kristus. Lah saudara, kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena mereka tidak lagi memiliki beban
Mereka tidak lagi aktif atau dengan sengaja tidak mau terlalu aktif. Saya tidak mau disebut pendeta, Kak. Itu kan pekerjaannya pendeta. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tidak sedikit orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa, hidup beraib, hidup bernoda. Kenapa? Karena mereka jadi kompromi. Tuhan mengasihi dunia tapi dia benci dosa. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengasihi dunia tapi mengasihi dosa. Tuhan mengasihi dunia, dia benci dosa. Tapi orang Kristen tidak sedikit dari antara kita malu untuk bersaksi membawa jiwa. Kita tidak mengasihi jiwa-jiwa yang kita tahu bahwa mereka sedang antri menuju hukuman kekal dan kita diam saja. Kita tidak mengasihi jiwa, tapi kita mengasihi dosa. Salah satu buktinya lebih banyak orang Kristen yang hari-hari kompromi, menurunkan standar, semua orang juga lakukan. Ya semua orang beda saudara. Kita adalah bintang-bintang, kita garam, kita terang. Tadi dikatakan, banyak orang Kristen yang hidup bercela karena mereka memilih bersikap pasif bagi kerajaan surga. Dan yang lebih parah lagi, jangankan memberitakan Injil. Tidak sedikit dari orang Kristen yang justru jadi penghalang, perintang, dan jadi batu sandungan. Dan tadi dikatakan, orang yang membawa banyak jiwa, dia akan seperti bintang-bintang. Saya mau katakan, kenapa hidupmu gelap? Kenapa saudara sering kebingungan, merasa di tempat yang gelap, tidak tahu arah, tidak tahu jalan? Salah satunya karena hidupmu gelap. Akibat engkau tidak membawa jiwa, tidak mau bersaksi, tidak memberitakan Injil, itu akan membuat hidupmu gelap. Tanpa visi, tanpa arah, tanpa tujuan yang membuat kita hidup dalam kekuatan yang demi kekuatan. Sekali lagi saya katakan visi, saudara bisa punya visi, engkau punya visi sukses, kaya raya, itu visimu. Tapi visi yang Tuhan taruh adalah kita berguna bagi kerajaan surga. Kenapa ada banyak orang setelah kaya raya, cantik, tidak kekurangan apa-apa. Mereka bunuh diri. Kita sebenarnya kalau dihitung-hitung makan paling cukup 3 porsi nasi. Paling banyak orang yang paling rakus 1 bakul sehari, 1 bakul nasi. Tapi ada banyak orang, hidupnya kosong, gelap, hampa, kering. Karena mereka tidak membawa jiwa, tidak mau bersaksi, hidupnya loyo terus. Masa kita kalah dengan orang yang hidup sangat sederhana, saudara? Yang kadang-kadang besok makan apa aja nggak tahu, mereka bisa tidur pules, bisa ketawa-ketawa, penuh sukacita. Kadang-kadang saya melihat ada orang, tukang becak di pinggir jalan, di bawah pohon, tidur pules, nggak perlu pakai obat. Kadang-kadang penumpangnya harus bangun, bang, mau naik ini. Oh iya dia kaget-kaget karena tidur pules. Bayangkan di pinggir jalan yang begitu hiruk pikuk, orang bisa tidur pules. Dan itu berkat saudara. Sementara ada orang yang punya tempat tidur bagus, rumah bagus, full AC, nggak bisa tidur. Sudah dikasih obat pun nggak bisa tidur. Kenapa? Hidupnya gelap. Salah satu penyebabnya, karena kita tidak membawa jiwa bagi Tuhan. Orang yang tidak mau bersaksi dan membawa jiwa, hidupnya akan ada di dalam kegelapan. Saudara, tadi saya sudah katakan, ada orang malah yang tidak sedikit yang jadi penghalang, perintang. Tadi di Daniel pasal 12 ayat 3, orang yang menuntun banyak orang yang disebut bijaksana yang akan bercahaya seperti bintang-bintang. Lawan dari menuntun adalah merintangi. Pertanyaan saya pada saat ini, engkau jadi penuntun atau engkau jadi penghalang alias merintangi orang datang? Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali Tuhan hardik orang Farisi. Itu ahli Taurat. Yang di zaman itu orang terhormat karena dia dari kalangan agama. Di Matius 23:13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Nutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, bayangkan. Orang yang punya agama malah menghalangi orang lain lagi datang masuk ke agamanya dia. Ini orang Farisi. Orang yang beragama tapi hatinya tidak beriman. Itu orang munafik, saudara. Tadi dikatakan menuntun banyak orang. Menuntun. Kalau hidup saudara seperti orang Farisi, beragama tapi tidak beriman hatinya, maka engkau sedang menghalangi. Engkau jadi perintah, engkau akan menutup pintu-pintu, bukan cuma satu pintu, banyak pintu kerajaan surga. Pertanyaan saya, apakah kita menjadi penuntun
atau kita jadi penghalang. Dan yang lebih parah lagi, kita menjadi penutup pintunya. Apa itu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang? Mari kita belajar tentang sikap dan perilaku yang menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebelum lebih lanjut, ada ayat yang saya tidak siapkan muncul di PowerPoint ini. Satu kali Yakub mendapat mimpi, tangga dari surga turun dan malaikat turun naik di tempat itu. Ketika Yakub terbangun, dia berkata begini, wow, dahsyat banget, ini tempat rumah Allah. Ini tidak lain, ini rumah Allah, pintu gerbang surga. Rumah Allah, pintu gerbang surga, tanamkan itu. Gereja, rumah Allah, pintu gerbang surga. Saudara dan saya disebut bait Allah secara pribadi, satu persatu, bukan komunitasnya. Kita disebut bait Allah, rumah Allah, tidak lain pintu gerbang surga. Saudara, lewat hidup kita bisa tutup atau kita membuka pintu kerajaan surga buat orang lain. Mari lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 15 dan 16. Saya sengaja memberi warna yang berbeda-beda di ayat ini. Dikatakan bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain. Untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka ayat ini ditujukan, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, pilihan Tuhan sendiri, bahkan para pemuka agamanya. Ada beberapa ciri dan sikap yang tadi saya beri warna di situ, sudah menjadi penutup banyak pintu. Banyak pintu apa tadi? Pintu kerajaan surga. Lewat hidup yang tidak menjadi kesaksian, lewat hidup yang pasif tidak mau bersaksi dan membawa jiwa kepada Tuhan. Kita sedang menutup pintu-pintu kerajaan surga. Di mana ada begitu banyak orang yang sedang mau masuk. Kitalah yang menjadi penutupnya. Sikap yang pertama, tadi di ayat tadi dikatakan orang-orang itu membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan menganiaya kami. Ciri pertama dari orang-orang yang menutup pintu kerajaan surga. Ini untuk khusus kalangan Kristen. Yang pertama, menolak para penyampai kebenaran. Seberapa banyak orang hari ini ketika dengarkan khotbah, menganggap pendetanya, pengkhotbahnya, gembalanya itu sebagai ancaman kenikmatannya. Memandang dengan penuh kemarahan, kenapa saya tidak boleh ini? Kenapa kau bicara, gara-gara kau bicara saya berdosa ini, seolah-olah seperti itu. Saya mau katakan, orang seperti ini menjadi penutup banyak pintu. Jangan heran ketika gereja hari ini semakin tidak menarik bagi banyak orang. Semoga GBI Arauna menjadi tempat pintu-pintu kerajaan surga dibukakan. Kita tidak jadi penutup pintu. Dimulai dari gembalanya, para pelayan Tuhannya, sampai seluruh jemaat dan anak sekolah minggunya sekalipun. Biar kita jadi pintu kerajaan Allah. Karena kita adalah bait Allah, pintu gerbang surga, itu dalam mimpi penglihatan Yakub. Tadi dikatakan apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Apa yang membuat Tuhan senang tadi di ayat Yohanes 3:16? Apa yang Tuhan membuat Tuhan senang? Jiwa-jiwa. Yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dibawa datang kepadanya. Alkitab berkata, kalau ada satu orang berdosa bertobat, maka malaikat ada sukacita. Para malaikat di surga. Surga berpesta. Apakah engkau berpesta ketika ada satu orang bertobat? Atau engkau malah jadi penutup? Karena tidak ada beban untuk memenangkan jiwa. Jadi bagaimana kita menutup banyak pintu-pintu kerajaan surga? Yang pertama tadi menolak para penyampai kebenaran. Yang kedua tidak ada beban untuk memenangkan jiwa. Kalau saudara mengerti khotbah ini pagi ini yang terasa keras. Biar roh kita dibangkitkan. Sekalipun rasanya daging jiwa kita tertusuk-tusuk, ini daging tertusuk. Kau nyindir, kau nyinggung. Daripada kita binasa kelak. Mendingan kita ditegur oleh Tuhan pagi ini. Kita dididik oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dan dikatakan ciri penutup selanjutnya adalah penutup banyak pintu kerajaan surga. Semua manusia mereka musuhi. Tetangganya dimusuhi, mertuanya dimusuhi, kakaknya dimusuhi, adanya dimusuhi, gereja lain dimusuhi, anjing pun dimusuhi. Ini bicara tentang hidup tanpa kasih.
Kalau saudara dan saya hidup tanpa kasih, engkau sedang menutup pintu kerajaan surga. Saudara, mari kalau pagi ini engkau kekurangan kasih, sehingga hatimu dipenuhi kebencian, isi lagi dengan kasih Tuhan. Para orang tua, anak-anak, engkau mungkin terluka di keluargamu. Biar kasih Tuhan pagi ini mengisi hidupmu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia mati buat engkau. Supaya engkau diampuni, engkau diselamatkan, engkau jadi anak-anaknya. Semua rasa tertolak, kepahitan, kiranya pagi ini engkau disembuhkan Tuhan. Karena engkau tahu engkau dikasih Tuhan. Dan tadi dikatakan orang-orang seperti ini menghalang-halangi kami memberitakan firman. Kadang ada orang yang merasa tidak aman. Wah bahaya nih, dia khotbahnya lebih bagus, nanti orang lebih tertarik ke dia. Takut tersaingi, yang terlebih parah adalah takut kehilangan rezeki. Ada banyak orang takut kalau nanti temannya ikut ke gereja. Waduh, nanti yang dapat untung gembalaku. Nanti yang dapat untung pemimpin sel grupnya. Saya nggak dikirimi lagi. Saudara celaka kalau kita punya pikiran seperti ini. Karena kita tidak boleh menghalang-halangi orang. Memberitakan Injil. Dan tidak boleh menghalang-halangi orang untuk mendengarkan Injil. Mari kita memiliki rasa aman, berkat kita dari Tuhan. Apalagi yang pendeta, saudara. Kalau ada teman datang, lalu jemaat ngomong, waduh Kak, itu kemarin minggu lalu. Khotbahnya luar biasa. Saya dilawat Tuhan dalam hati. Kok kamu enggak pernah ngomong saya? Itu niat jahat. Saudara. Itu sering kali kami buang. Ketika ada orang, Kak saya diberkati dengan si A, si B. Kegembalanya enggak apa-apa. Yang penting kau bertumbuh. Karena saya mau tidak menghalang-halangi orang memberitakan firman. Mari kita bangun rasa aman. Jangan sampai orang gini, nanti kalau dia dekat dengan gereja, waduh gawat nih. Nanti nggak bisa diajak miring-miring lagi bisnisnya. Nanti saya kehilangan teman. Jangan sampai kau jadi penutup pintunya. Saudara, tadi ada kata penutup pintu-pintu kerajaan surga, banyak pintu. Kita sudah belajar 4 hal bagaimana menutup banyak pintu melalui poin ini. Menolak para penyampai kebenaran, tidak ada beban memenangkan jiwa, hidup tanpa kasih, rasa tidak aman, takut tersaingi, atau kehilangan rezeki sekalipun. Kita belajar, mari kita luruskan hati pagi ini. Supaya kita punya beban untuk bersaksi dan membawa banyak jiwa. Saudara, tadi kita belajar, Tuhan mau kita bersaksi dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan agar mereka percaya Yesus, mereka diselamatkan. Mari kita buka kembali Daniel 12 ayat 3. Apa berkat dari kita bersaksi dan membawa banyak jiwa? Tadi di Daniel 12 ayat 3 merupakan ayat tema kita. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ada berkat dari bersaksi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Adalah apa saudara berkatnya? Yang pertama kehidupan iman yang stabil. Hidup yang mulia. Dan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Karena bukan hanya seperti bintang-bintang tetapi kita tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang mau bersaksi membawa jiwa, hidupnya akan terus ada di dalam terang Tuhan. Sehingga di tengah tekanan, di dalam dunia gelap ini dia tidak kebingungan. Dia tidak kehilangan energi, dia tidak kehilangan kekuatan yang berkelanjutan. Dia selalu punya kekuatan baru karena ada terang di jalan Tuhan. Tadi dikatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang yang bercahaya, orang yang mulia. Orang yang disegani. Saya ingat, saya tutup dengan cerita ini. Satu kali, saya ketemu sama istri saya, ketemu satu orang saya kenal, istri saya kenal. Istri saya, gimana kabarnya? Dia sebut namanya. Orang ini tiba-tiba begini. Kau masih ingat saya? Ya masih lah. Itu. Lalu orang ini juga cerita. Waktu istri saya bilang, kau ingat saya juga? Ya ingatlah Sar, kan kau yang bawa saya kepada Tuhan. Wow, puluhan tahun. Orang itu tidak lupa kalau dia dibawa kepada Tuhan Yesus mengalami keselamatan oleh seseorang yang punya beban di waktu zaman-zaman persekutuan pelajar. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Satu kali, itu cerita dari pihak itu, dari saya. Teman saya dari Jawa berkata, papaku
ada di ICU, tolong bisa layani. Saya takut dia tidak keburu. Saya ketemu dia, tapi tolong bimbing papaku untuk bisa terima Yesus. Saudara, kalau anaknya udah punya beban sebesar ini, saya pergi malam-malam. Saya tidak kenal, saya cuma tahu ada tulisan nama, saya tidak pernah ketemu. Saya cuma berkata begini, Om, Suk, kalau orang sini bilang Susuk, orang Makassar. Suk, saya temannya anakmu yang di Surabaya. Oh gitu, oh ya di tengah dia, nafasnya tinggal satu, bukan oh ya, Suk, saya mau berdoa, temanku minta saya mendoakan, boleh saya berdoa? Dia manggut, saya mau berdoa pakai nama Yesus. Susuk perlu tahu siapa Yesus. Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia terhilang darinya. Dan karena dia sangat mengasihi manusia, mengasihi Susuk, dia menjadi manusia, disalibkan, menanggung dosa kita. Itulah Yesus. Itulah Yesus, Om, kalau bahasa umumnya. Sebelum saya berdoa, saya beritakan ini dan saya mengatakan, kalau Om mau terima kasih Tuhan, dosanya diampuni, Om bisa percaya kepada Yesus. Nggak usah bicara kalau susah, karena sudah di ujung-ujung nafas-nafas terakhir. Lalu dia anggukan kepala atau gerakan tangan. Sambil saya pegang, dia menganggukkan kepala, gerakan tangan, walaupun lemah. Oke, saya berdoa ya. Saya selalu minta izin berdoa pakai nama Yesus untuk orang-orang yang tidak kenal Yesus. Singkat cerita, amin. Terima Yesus, dia terima Yesus lewat kode. Kalau mau terima kasih kode, saya mau berdoa. Dan ternyata dia memberi kode, menerima seperti yang saya pulang. Ketika saya mau jalan, tiba-tiba suara lirih, terima kasih ya. Dan malam, tengah malam, saya mendengar kabar duka, dia dipanggil Tuhan. Satu cerita lagi. Satu kali saya melayani orang yang sudah sekarat, kena kanker stadium akhir. Saya memberitakan Injil, Yesus bisa sembuhkan kamu, saya tetap percaya. Tapi kalau tidak sembuh, kalau kau percaya Yesus, dosamu dihapus. Orang ini pernah ke gereja, tapi hidupnya kacau. Dan hari itu dia buka hati. Seminggu kemudian dia meninggal karena memang stadium akhir. Tapi di tengah kedukaan itu ada temannya cerita, tahu nggak? Orang yang meninggal ini, dia udah ngomong ke saya, cerita teman baik. Saya sudah tenang hati. Aku udah percaya Yesus, aku ditebus, aku diampuni. Wow, di tengah kedukaan, ada sukacita ilahi Tuhan. Orang ini selamat. Terima kasih buat kesempatan untuk melayani dia. Karena saya mau terus percaya, saudara. Mari layani jiwa, supaya engkau juga terus percaya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, dan hari ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Lambang kasih yang sangat besar. Tuhan berkata, lakukan ini untuk menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat akan korban Kristus seperti ayat tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, ada banyak orang di luar sana membutuhkan Yesus. Engkau punya berita itu. Mari bersaksi lewat kehidupanmu. Mari bawa mereka datang kepada Yesus. Lewat doa, usaha, tenaga, bila perlu pakai dana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hati Tuhan mengalir. Mari kita berdoa terlebih dulu untuk firman yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk kami bersaksi dan membawa jiwa. Karena keselamatan jiwa itu proyek Tuhan. Bukan untuk keuntungan kami, bukan untuk kesenangan kami. Tapi untuk kesenangan-Mu Tuhan. Beri kami semangat untuk mencari jiwa. Beri kami hikmat untuk menjangkau mereka. Beri kami kekuatan untuk kami tidak malu. Sertai kami dengan kuasa-Mu. Supaya ketika kami berdoa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Teguhkan pemberitaan, teguhkan kesaksian umat-Mu. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini hidup kami gelap. Karena sesungguhnya kami tidak bercahaya karena tidak membawa jiwa bagi Tuhan. Kami gelap karena kami tidak bersaksi.
Kami gelap karena kami hidup kompromi dengan dunia ini. Ampuni kami, sucikan kami kembali Tuhan. Sucikan gereja Arauna dengan darah-Mu. Supaya kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami mendapat berkat hari ini kalau kami bersaksi dan membawa jiwa. Kehidupan iman kami akan stabil, hidup kami mulia, dan kami akan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat orang-orang, teman-teman, keluarga, kerabat, siapapun yang ada dekat dengan kami dan belum kenal dengan Engkau. Tuhan buka hati mereka, kami mau menjangkau mereka, bersaksi dan membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan ini, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mengingat korban Kristus melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur kami sudah diampuni, dosa kami dihapus. Dan kami sudah ditebus menjadi anak-anak-Mu. Dan pagi ini melalui perjamuan kudus, kami memperingati karya-Mu. Sekaligus juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kita berkata siapa yang makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan melalui roti dan minuman yang kami gunakan. Kami mengakui tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti di tangan saudara dan angkat lebih tinggi. Sebagai bentuk keyakinan kita. Seperti yang Alkitab katakan. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita berkata roti yang kita pecahkan saat perjamuan kudus ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang makan tubuhku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Percayakah saudara, roti yang kita makan ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kalau ada yang sakit saat ini, kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami mengambil semua berkat kesembuhan yang sudah dibayar 2000 tahun lalu. Kami ambil mujizat, kami ambil berkat itu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, bahkan yang stroke. Sembuh dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan saudara. Atau di tangan yang satunya juga boleh. Angkat lebih tinggi sebagai bentuk pengakuan iman kita. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, perjamuan kudus bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur, tapi itu menjadi pengingat sekaligus penuntun iman bahwa Yesus akan datang kembali. Percayakah saudara, minuman atau anggur yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menebus, memeteraikan dan menyelamatkan kita? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sekali lagi kami berdoa kuasa kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Seperti orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, terikat ratusan tahun. Begitu lama dalam perbudakan. Saat ini kami berdoa supaya kuasa kelepasan yang sama terjadi. Mereka terikat dengan kebiasaan buruk, pornografi, narkoba, apapun yang buruk yang membuat iman tidak bertumbuh. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa dan kejahatan di bangsa ini. Mulai dari para pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin politik, maupun pemimpin gereja, pemimpin agama.
Tuhan, kami minta ampun untuk semua hal yang melukai hati Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Ampuni bangsa kami yang hidup penuh dengan kekerasan, penuh dengan ketidaktertiban. Jauhkan negara ini dari bencana dan bahaya. Juga lepaskan kami dari ancaman krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis sosial. Tuhan, lepaskan, biar damai sejahtera Tuhan berkatalah tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa buat kota Makassar di mana kami tinggal. Dan juga kota di mana umat-Mu yang sedang beribadah bersama tinggal. Kiranya kesejahteraan kota itu terjadi. Tuhan lindungi, tidak ada bencana, tidak ada bahaya, tidak ada kehancuran. Yang ada damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Lewat ibadah, lewat perjamuan kudus. Kami mau mengakhiri pada saat ini. Mari curahkan berkat-Mu. Karena itu membuat perbedaan di masa yang sangat sulit ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.